Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh mau ngomongin Infinix Note 40 Pro 5G. Jadi di episode sebelumnya, kebanyakan nonton drakor ya. Jadi maksudnya di video gue sebelumnya kita tuh udah ngomongin Infinix Note 40 yang si bontotnya ya. Dan ini tuh kayak kakaknya lah ya, yang varian Pro dan sudah 5G-nya nih. So kayak pas smartphone-nya, yaudah yuk langsung kita tonton videonya sampai akhir. Sejatinya Infinix baru aja ngerilis dua smartphone 5G terbarunya ya. Yang pertama ini yang kita bahas yaitu Infinix Note 40 Pro 5G dan kakaknya yang 40 Pro Plus 5G. Dan perbedaan yang ketara banget itu ada di bagian RAM-nya dan juga pengecasannya. Jadi kalau si varian Pro Plus-nya itu sampai 100 watt gitu ya, sedangkan yang si Pro 5G-nya ini itu di 45 watt. Sisanya kayaknya sih beti-beti sih ya. Oke, ini kita mulai dulu dari mulai unboxingnya, karena ya suka salut aja sih sama Infinix yang selalu konsisten ngasih detail-detail perintilan kecil gitu ya di tiap isian boxnya. Lengkap banget, termasuk ada screen protector, casing yang ala-ala kulit, ini cakep asli, dan dikasih juga ampere charger. Dan by the way ini tuh support 20 watt wireless charge ya teman-teman. Sebenarnya gue tuh nggak kaget-kaget banget sih, karena kemarin kan kita pernah bahas juga Infinix Note 40 ya yang 2 jutaan itu ya, itu juga dilengkapi dengan ampere charge. Jadi yang ini sih juga udah lengkapi tapi dengan ala-ala kulit gitu. Ini kepikiran aja ya bikin yang kayak gini-gini, bagus. Dan ini dia smartphone ya, Infinix Note 40 Pro 5G. Secara desainnya masih khas Note series dengan kamera frame kamera kotak yang cukup mendominasi. Suka apa enggak model kayak gini? Boleh tulis kolom komentar ya teman-teman. Dan ini gue info aja di awal ya, kalau sejatinya kameranya ini belum dilengkapi dengan lensa ultrawide ataupun 0,6 kali nih mungkin teman-teman dengar ya. Jadi ini besok-besok bisa lah dikasih ultrawide. Nah, terus ini juga menarik adalah pada bagian sini nih ada menyala bangku. Jadi ini tuh namanya Active Hello Design, buat kegayaan aja gitu bisa ya, semisalkan kayak ada notif ataupun telepon atau saat ngecas itu bakal menyala-nyala gitu. Dan ini ternyata pilihannya yang bisa kita rubah-rubah ya, pilihan warnanya mau kayak apa, terus juga ritme kedap-kedipnya tuh mau kayak gimana, itu bisa aja kita main-mainin. Nice. Lanjut untuk bagian desainnya ya, bodinya tuh dengan warna goldnya ini terasa kayak halus pisan gitu ya. Finishingnya tuh matte, aman daripada sidik jari, dan kayak ada corak abstrak gitu ya teman-teman. Terus selain pakaian casing, langsung deh tingkat kegantengannya kayak naik 10%. Suka aja gitu dengan model yang ala-ala kulit yang warna coklat kayak gini tuh kayak gimana gitu ya. Ini juga tetap bisa nempelin si Mag Charge-nya teman-teman. Paling catatannya tuh mungkin besok bisa kali ya, kayak si bagian casingnya ini dibuat lebih full gitu, jadi biar si sini nih layarnya juga terlindungi gitu, karena kan sejatinya doi kan pakai layar yang 3D Craft ya Bo, jadi khawatirnya kalau misalkan nggak sengaja jatuh gitu ya. Jangan sampai sih ya, cuman biar lebih aman aja gitu, kayak lebih tenang lah, misalkan jatuh tuh nggak langsung kena layar samping. Nah, yang bikin beda itu selain jaringan yang udah 5G, yang beda itu ada pada bagian layarnya. Yes, jadi seperti yang gue bilang, layarnya tuh kini 3D curve ya teman-teman, ataupun lengkung. Yes, jadi layar seluas 6,8 inch ini tuh bisa dibilang kayak lebih seksi ya teman-teman, karena emang bezelnya tuh tipis, pakai punch hole yang minimalis juga, dan udah AMOLED 120 Hz nih. Terus menariknya ini dimensinya tuh kayak nggak begitu lebar gitu loh teman-teman kalau dibandingin dengan smartphone layar lengkung lainnya. Jadi bisa enak digenggaman gitu, masih tergapai banget karena rasio tuh agak memanjang gitu, dan juga tetap terasa tipis. Pokoknya urusan hardware itu gue udah approve lah untuk Infinix Note 40 Pro ini. 5G-nya ketinggalan. Ya pokoknya terasanya benar-benar kayak solid aja gitu ya. Dan ini ngomong-ngomong, doi juga dilengkapi dengan dual speaker by JBL gitu ya teman-teman, jadi nonton terasa lebih balance aja. Kalau buat bagian SIM tray-nya itu bisa menampung dual SIM aja. Yes, jadi tanpa menggunakan micro SD tambahan ya. Nah, Infinix Note 40 Pro 5G ini punya memori yang juga royal. Yes, untuk internal memori sendiri tuh gede, 256GB, dan RAM-nya sendiri tuh yang gue pegang ini dengan RAM 8GB plus ada opsi lagi 8GB nih. Kalau buat CPU yang dipakai itu Dimensity 7020 5G ya. Dan ini untuk skor Antutu sendiri tuh dapat di angka 466 ribuan. Oh ya, kalau kita cek di website Infinix, ini tuh salah satu Note series pertama ya di Indonesia dengan fast charger 2.0 teknologi nih teman-teman. Dimana lo itu ditandai dengan Cita
X1 ini tuh kayak chipset pengolah daya pertama lah ya yang dikembangin sama Infinix. Yang intinya Doi itu bakal lebih aman dan juga lebih optimal ya buat bagian pengecasannya. Ngomong-ngomong pengecasan sendiri, si Infinix Note 40 Pro 5G ini dilengkapi dengan charger 45 watt ya teman-teman. Terus juga menariknya nih support dengan wireless charge, jadi tinggal tempel gitu ya, 20 watt kalau nggak salah untuk outputnya sendiri. Dan menariknya Doi juga bisa ngecas device lainnya asalkan selagi device itu support dengan wireless charge gitu ya. Jadi ini bisa sebagai reverse charge. Jadi misalkan genting nih ya, smartphone flagship kalian tuh lowbat, tinggal ditempel aja, Doi itu bakal ngecas gitu. Ini salah satu fitur yang bikin gue tuh geleng-geleng ya. Secara fitur-fitur yang tadi gue sebutin tuh kayak model wireless charge, terus reverse charge, itu yang ada di flagship lain gitu ya. Lah ini HP-nya 3 jutaan aja. Besok-besok jangan-jangan Doi dikasih fitur IP68 nih biar tahan air. Nah dari sini untuk bagian kayak isian boxnya lah, build quality dan secara hardware-nya, layarnya, terus juga fitur-fiturnya itu kayak udah menarik ya. Terus bagian kameranya gimana nih? Mungkin ini agak sedikit mengganjal ya Boy ya. Karena sejatinya gue pribadi kayak mungkin lebih berharap Doi itu dikasih ultra wide. Karena sejatinya konfigurasi bawah itu adalah 108 megapiksel OIS super zoom, yang mana salah satu fiturnya tuh bisa nikmatin resolusi besar ala-ala 108 megapiksel dan ada opsi digital 3 kali zoomnya. Dan ini gue langsung share aja ya buat beberapa sampel fotonya. Hasilnya seperti biasa ya, khas Infinix yang ngasih foto dengan saturasi warna yang lebih berani, khususnya di kondisi daylight gitu ya. Detailnya masih dapat banget dan terasa jernih nih ya. Catatannya tuh paling kalau foto objek yang bergerak beberapa kali tuh gue kayak suka blur gitu ya teman-teman. Ini gue ngerasa mungkin shutternya aja yang kurang gercep, yang semoga sih ke depan bisa diperbaiki lewat update software. Terus kalau buat foto malam ya bisa banget diandelin, dan ini saat aktifin night mode juga makin terang ya teman-teman rasanya. Dan ini sedikit tambahan catatannya nih ya, pada saat berfoto gitu ya, di bagian yang ada lampunya di posisi potret itu tuh bilangnya ya aman-aman aja. Pada saat kita ubah ke posisi landscape itu cahayanya kayak langsung barbar gitu ya, kayak mantul ke sana sini gitu ya. Ini kira-kira kenapa ya teman-teman? Boleh tulis kolom komentar ya. Hai, ini dia contoh perekaman kamera depannya. Ini sengaja kita setting di ultra steady-nya aktif. Jadi maksimal 1080 30 fps. Sebenarnya ini juga bisa hingga 2K ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau ini sama 1080 dengan ultra steady-nya aktif, dan dia kan ada embel-embel super zoom ya. Apakah dia bisa zoom gitu, coba. Tuh, pilihan 3 zoom 3 kali kayak gini. Set. Oke. Segitu dulu aja untuk tes rekaman videonya. Oke, itu tadi Infinix Note 40 Pro 5G. Sebenarnya ini secara desain, secara genggaman gitu ya, feelnya tuh kayak mirip Infinix seri Zero gitu ya. Enak dengan layar lengkung ya, tipis. Plus ini fitur-fitur ya killer sih teman-teman ya buat kelas ya kan. Karena ya itu support dengan wireless charge, terus juga support juga reverse charge juga ya. Dan punya dual speaker. Terus beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan itu, Doi belum dilengkapi dengan lensa ultrawide, dan tadi dia ada beberapa catatan dari gue ya yang semoga bisa diperbaiki lewat update software. Nah kalau kalian nggak ada masalah, bisa kompromi sama hal-hal yang tadi gue sebutin, ini menjadi smartphone yang menarik banget ya. 3 jutaan cuy, bisa mendapatkan fitur-fitur yang wow. Bahkan kemarin tuh Infinix Note 40 yang si bontot 2 jutaan juga sama support wireless charge. Nggak habis pikir sih ya. Bagian pembeliannya gue taruh aja pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.